kita kembali lagi di cerita Bohemi. Iya. Oke. Terima kasih. Cappuccino ya? Ya. Wow. Cappuccino sama ice matcha. Nanti kalau kurang gula bisa panggil aja Mbak ya. Ya. Oke. Itu kita. Mm-mm. Batu Pak Ibu. Itu pahit tak? Banget. Dah. Baik. Iya. Tunggu Oke, pizzanya ya. kita sambil ngobrol lagi ada di Desa Kopi Bali dekat kampung. Karena udah lama kita nggak main game, nggak podcast juga, mungkin ada 2,5 tahun ya. Kali ini kita akan bertanya kepada ayahnya Bohemi tentang fenomena yang marak ya akhir-akhir ini. Yang Apa tanyanya? sabar ya. Belum datang. Fenomena yang marak yaitu menonton drama Cina. Mungkin teman-teman ada yang suaminya atau istrinya yang juga sedang kecanduan drama Cina. Kita mungkin harus tahu dulu ya, sebelum kita marah-marah, kita harus tahu dulu kenapa, apa sih menariknya drama Cina sampai membuat kalian kita ketiduran nontonnya. Iya. Sama ya seperti yang lainnya gitu, kayak hiburan gitu. Dan ada yang bisa nonton di Netflix, Ini ada dah. yang nonton di video dan lain-lainnya. Nah, drama Cina itu kan kayak tersedia gratis ya, tersedia gratis di YouTube, di mana, di platform-platform kayak Facebook gitu. Nah, kalau Dracin itu sendiri apa ya? Dia kayak drama biasa sih sebenarnya. Hanya saja dalam kurung dari Cina ya. Kayak dibilang Dracin. Kalau dari Korea drakor gitu. Dia tuh sebenarnya ceritanya simple gitu. Simple, kita udah tahu kok ujungnya kayak gimana, alurnya kayak gimana, tapi dopaminnya itu loh. Yang membuat kita betah nontonnya gitu sampai akhir gitu. Pizza margarita. Wah, pizza. Sharing plate. Enggak usah. Nanti kalau nama saus panggil aja. Ya. Nah, dopaminnya tuh dalam bentuk kayak gimana? Kalau horor kan ada Iya. sound efek kaget-kaget gitu. Nah, kalau Dracin apa? Biasanya kan Dracin itu alur Ayo dapatan. alur ceritanya tuh kayak gimana ya? Kita udah tahu dia tuh misalkan orang kaya nih. Tapi dia terus ditindas gitu. Padahal sampai belakang gitu doang, dia terus ditindas. Tapi ujungnya udah mereka semua jadinya tahu dia orang kaya. Udah kayak kita tuh anjir nih orang nih kok ngotot banget ya gitu kayak gitu. Oke, gregetan. Gregetan gitu. Sebenarnya nggak ini banget sih ya. Cerita-ceritanya itu tentang apa? Tentang tertindas terus jadi kaya, anggapnya Cinderella story gitu. Ya hampir semua gitu. Jadi pokoknya dia si miskin, si yang di apa? Dijadiin si cupu lah gitu. Si cupu. Ya itu semua di awal diremehkan, tapi ternyata ujung-ujungnya dia anak CEO gitu kan. Nah, itu. Jadi yang gregetannya tuh si orang-orang yang ngebulinya dia gitu. Jadi kayak anjir nih gimana nih akhirnya nih. Padahal kita udah tahu sih bakal dia ngaku jadi anak CEO atau apa. Udah kita selesai gitu. Tapi actionnya di ceritanya Dalam itu cerita. Apa sih namanya? Konfliknya itu berupa apa? ya konfliknya sih biasanya Pembulian ya gitu pembulian aja. di keluarga misalkan nih ada menantu yang apa namanya tidak bisa ngapa-ngapain tapi dia tuh sengaja menyamar yang sering kita lihat. Berarti nggak ada apa ya scenes yang kayak, karena kan gini, itu tuh ditonton sampai ketiduran kan. Dan kalau kita menjelang tidur tuh ada yang namanya gelombang theta kan. Misalnya nih, kalau kita terus nonton kayak yang ada perselingkuhan yang gitu-gitu kan, bisa aja itu akan masuk kalau bawah sadar. Nah, kalau ini tuh si Dracin ini tuh ada nggak itu gitu loh.
Ada. Kalau menurut ayah sih enggak ya, enggak. Nah, itu gimana? Heeh. Karena pertama kita udah tahu alur ceritanya seperti apa. Mhm. Full basically kita tahu. Nah, terus kalau mungkin terbawa ya. Terbawa paling kalau menurut ayah sih kalau mau terbawa sih bagus karena ceritanya hampir semua kayak anak CEO, anak pengusaha gede kayak gitu. Tidak suitable. Jadi kayak itu tuh kalau misalnya tertanam kita jadi anak CEO ya. Iya. Mungkin baik juga ya, tapi ya diusahakan sebenarnya ngatur waktu aja gitu, nggak sampai kecanduan juga. Tapi ada waktu luang gitu, daripada kita maksudnya berlangganan ya, berlangganan Netflix segala macam, kita tuh bingung gitu nonton apa gitu. Kalau Dracin tuh kayak random aja muncul di beranda gitu. Oke. Jadi ternyata begitu alasannya teman-teman. Menarik. Apa lagi ya? Tapi emang sebagian besar banyakan sih yang aku tahu ya pekerja sih banyak. Jadi kayak pulang kerja tuh apa ya, hiburan gitu. Jadi kayak mungkin selain game ya kadang ya. Mungkin hiburannya. Kalau dulu mungkin sinetron kali ya. Sinetron gitu ya waktu masa-masa kecil ya. Mungkin sekarang arahnya ke sana karena kakek neneknya Bumi pun kecanduan juga gitu. Tapi keren sih industri Dracin Cina. ini. Kan sekarang udah merambah kan sampai ke Eropa. Maksudnya dengan template cerita yang sama. Maksudnya Indonesia juga ada. Indonesia apalagi kan. Indonesia rajanya ini Ya, itu apa deh. adaptasi. Adaptasi sopan banget bahasanya. Kita sambil makan. Ya maksudnya dibandingkan kecanduan yang lain ya. Masalahnya ketika kita kecanduan Dracin itu paling tidak kita hanya berlangganan kayak misalkan ada yang platform-platform penyedia Dracin gitu loh, kayak sejenis Netflix kayak gitu. Beda halnya kayak kecanduan yang lain gitu. Misalnya contohnya kayak game ya. Ya. Sebenarnya game tuh bagus untuk apa namanya yang memang fokus di sana. Terus dia tidak menyalahgunakan. Dalam artian menyalahgunakan tuh dia cuma memanfaatkan dopaminnya aja gitu. Jadi kayak top up banyak-banyak gitu. Tapi kalau dia mau ada tujuannya menjadi pro player atau apa, it's okay. Oke, bagus ya. Kalau Dracin ini memang full hiburan sih. Hiburan. Dan memang kayak industrinya udah mulai geser gitu. Dulu sih kita membayangkan bahwa nonton film, nonton drama tuh ke bioskop kan, ke bioskop. Iya. Sekarang udah bisa nonton di mana-mana. Sedangkan platform itu sendiri, dia malah punya kayak drama-drama organik gitu loh. Maksudnya bukan film orang yang dimasukkan ke sana. Gitu. Kayak Netflix juga ada beberapa yang organik WTV juga kan. Keren. Oke, karena itu tadi penjelasannya dari apa ya, praktisinya. Tidak apa Tina Anam tujuh papa Nanti kita akan kupas tuntas lagi tentang hal-hal lain yang receh tentang kehidupan rumah tangga, parenting dan lain sebagainya. Yang jelas kalau dari aku sih nonton Dracin it's okay. Yang penting tetap ingat waktu sama anak terutama karena kerja kan. Jadi waktu sama anak pasti spare-nya lebih sedikit daripada istri yang di rumah aja. Ini juga reminder untuk aku juga sih kalau di samping anak handphone itu kudu apa ya, ada alasannya gitu. Kayak misalnya kalau Bumi kan tahu ya, main HP kita kerja, ngedit dan lain sebagainya. Gitu aja sih untuk episode Cerita Boemi kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di Cerita Boemi. Bye. Bye.